Nama saya Faisal Rohmat Jumadi, jabatan saya Direktur Digital Business Telkom Group. Baik, jadi untuk menghadapi pandemi COVID ini, Telkom melakukan 3 hal untuk survive. Yang pertama, cost leadership. Yang kedua, memberikan layanan yang baik. Yang ketiga, mengamankan supply chain. Yang pertama, cost leadership. Jadi di cost leadership, apa yang kami lakukan adalah kami langsung mendukung himbauan pemerintah untuk bekerja di rumah, sehingga seluruh kantor kami kosong, maka terjadi penghematan energi yang luar biasa di seluruh kantor Telkom di Indonesia. Kenapa Telkom bisa melakukan, Telkom Group ya, Telkom, Telkomsel dan seluruh anak perusahaannya yang berjumlah sekitar 50 anak perusahaan langsung bisa bekerja dari rumah. Kenapa? Karena sistem kami, sistem kerja kami semuanya sudah online sistem. Jadi sudah digital semuanya. Jadi bagaimana kami berkomunikasi surat menyurat sudah online, kami tanda tangan sudah melakukan tanda tangan menggunakan digital signature dengan private ID. Kemudian seluruh misalkan proses pengadaan semuanya sudah, dokumennya sudah digital dan sebagainya, sehingga kami langsung bisa melakukan work from home secara efektif. Jadi saat ini sudah 97% karyawan kami bekerja dari rumah, kurang lebih hampir 100.000 karyawan bekerja dari rumah. Kenapa bisa bekerja dari rumah? Karena sistemnya sudah digital dan itu membuat kami efisien. Yang kedua, mengamankan supply chain. Jadi di masa pandemi ini, karena ini global pandemic, maka masih banyak perangkat harus kami import dari negara lain. Nah, ini kami pastikan bahwa supply chain kami tidak terganggu. Misalkan untuk IndiHome, yaitu pengadaan set-top box, sehingga IndiHome masih tetap berjualan, gitu ya. Nah, kenapa masih tetap berjualan? Karena kami dapat memastikan bahwa supply set-top box kami yang ada di perangkat atau CPE, Customer Premises Equipment, yang ada di pelanggan itu masih tetap supply-nya lancar. Yang kedua, kami masih melanjutkan terus pembangunan BTS 4G untuk Telkomsel. Jadi target kami sampai akhir 2020 ini membangun 22.500 BTS 4G baru. Kenapa harus kami teruskan bangunan supaya membangun BTS 4G? Agar coverage layanan Telkomsel di akhir tahun ini mencapai 97,5% coverage nasional. Dan BTS 4G kami harapkan sampai akhir tahun sekitar 105.000 BTS 4G. Nah, dan ini harus kami lanjutkan karena ini akan meningkatkan pelayanan internet kepada masyarakat, high speed internet akses dengan melalui 4G. Dan ini harus kita amankan supply chain-nya. Bagaimana fabrikasi di perusahaan di negara lain ketika mengirimkan barang harus lancar dan harus sampai di Indonesia tepat waktu, dan ini programnya harus jalan terus. Yang ketiga, kami memberikan servis yang dapat membantu masyarakat di masa pandemi ini. Jadi servis-servis itu salah satu contoh servis connectivity atau akses internet. Di IndiHome kami memberikan gratis pelanggan baru IndiHome selama 1 bulan dan seluruh channelnya. Jadi internetnya dan channel-channel IPTV-nya kami berikan gratis selama masa pandemi ini kalau yang pasang baru, gitu ya. Kemudian kami juga untuk pelanggan yang lama kami memberikan tambahan 50 gigabit per second, 50 giga kuota untuk IndiHome ya. Jadi pelanggan, kenapa? Karena sekarang banyak semua orang bekerja dari rumah, anak-anak belajar dari rumah, bermain di rumah, dan sekarang di masa Ramadan pray from home, gitu ya. Jadi ini kami fasilitasi. Di Telkomsel kami memberikan akses tambahan 30 giga paket kuota per siswa untuk mengakses konten-konten education, untuk mengakses seluruh ruang guru dan seterusnya, gitu ya. Termasuk juga mengakses konten yang disediakan 66 universitas. Jadi kami sediakan tambahan kuota 30 giga per orang. Nah, itu paket-paket yang khusus yang untuk melayani masyarakat di masa era digital.
Baik, jadi Telkom sejak semula adalah salah satu perusahaan yang sebenarnya siap membantu pemerintah menjalankan program Industri 4.0. Makna dari Industri 4.0 ada 3. Satu, akses internet kecepatan tinggi. Jadi seperti saya ceritakan tadi bahwa kita akan mendeploy akses internet kecepatan tinggi dengan baik itu melalui fiber optik dengan layanan IndiHome yang sekarang sudah mencapai 7 juta pelanggan, 7 juta rumah, dan melalui layanan 4G Telkomsel dengan coverage 97,5% wilayah Indonesia. Jadi itu adalah mendukung Industri 4.0. Artinya seluruh industri, seluruh segmen industri yang ada 13 segmen industri ini ingin mengimplementasikan Industri 4.0, maka internet akses kecepatan tinggi sudah siap. Yang kedua, sensors IoT. Jadi Telkom sudah menyediakan platform IoT namanya Antares. Jadi Antares adalah platform IoT yang sudah disertifikasi secara global dan diakui di dunia dan sudah mendapatkan penghargaan di Singapura sebagai salah satu platform IoT terbaik di Asia. Ya. Nah, platform IoT ini dapat menggunakan berbagai macam akses, misalkan menggunakan akses NB-IoT. Kami sudah siapkan NB-IoT BTS dengan features NB-IoT untuk melayani customer atau industri yang ingin menggunakan connectivity NB-IoT. Yang kedua, kita juga sudah siapkan LoRa, Long Range Access. Jadi salah satu sistem connectivity di IoT namanya LoRa. Kita juga siapkan LoRa. Kita membangun 100 BTS LoRa di seluruh DKI Jakarta, di seluruh Jabodetabek untuk melayani industri. Kenapa di Jabodetabek dulu? Karena disinilah pusat industri di Indonesia, sehingga kami ingin fokus dulu melayani seluruh manufacturer, pabrik, industri kecil, industri menengah, dan industri besar untuk masuk ke Industri 4.0. Jadi itulah dukungan Telkom. Selain itu juga kami menyediakan selain IoT tentu diperlukan artificial intelligence, kemudian big data, gitu ya. Nah itu dua-duanya kami sudah punya platform. Untuk big data kita punya platform Big Box untuk melakukan analitik terhadap data yang diambil dari sensor. Yang kedua kita punya AI, jadi AI analitik yang sudah disiapkan sehingga kita bisa siapkan dashboard untuk memberikan analisis hasil data-data yang tercapture dari IoT tersebut. Saya rasa itu. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, marilah kita taati dan patuhi himbauan pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, berdoa dari rumah, sehingga kita melakukan social distancing semaksimal mungkin dan kita dapat mengurangi penyebaran wabah ini. Yang kedua, tolong untuk menginstal aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat oleh pemerintah, karena dengan kalau seluruh masyarakat menginstal aplikasi Peduli Lindungi membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID lebih lanjut. Yang ketiga, gunakanlah waktu di rumah sebaik-baiknya bersama keluarga untuk tetap produktif. Terima kasih.